Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanang Kosim, kelas RA 10 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang fungsi linier pada subsidi. Video ini saya buat sebagai tugas akhir semester mata kuliah Matematika Bisnis. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Fungsi linier adalah suatu fungsi yang sangat sering digunakan oleh para ahli ekonomi dan bisnis dalam menganalisa dan memecahkan masalah-masalah ekonomi. Hal ini dikarenakan bahwa kebanyakan masalah ekonomi dan bisnis dapat disederhanakan atau diterjemahkan ke dalam model yang berbentuk linier. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Subsidi adalah bantuan yang diberikan pemerintah kepada produsen terhadap produk yang dihasilkan atau yang dipasarkan, sehingga harga yang berlaku di pasar lebih rendah sesuai dengan keinginan pemerintah dan daya beli masyarakat meningkat. Adapun beberapa penerapan fungsi linier dalam bidang ekonomi dan bisnis, diantaranya ialah keseimbangan pasar sebelum subsidi, keseimbangan pasar setelah subsidi, beban subsidi pemerintah, subsidi yang diterima konsumen, dan subsidi yang diterima produsen. Baiklah teman-teman, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Jika fungsi permintaan akan suatu komoditas adalah PD sama dengan 40 dikurangi 2Q, sedangkan besarnya fungsi penawaran PS sama dengan Q dikurangi 5, dan setiap subsidi yang diberikan pemerintah adalah sebesar Rp3 per unit barang yang diproduksi. Tentukan A. Berapa jumlah dan harga keseimbangan pasar sebelum subsidi, B. Berapa jumlah dan harga keseimbangan pasar setelah subsidi, C. Berapa bagian dari subsidi untuk konsumen, D. Berapa subsidi yang diberikan pemerintah, dan E. Berapa bagian subsidi untuk produsen. Baiklah teman-teman, dalam menjawab pertanyaan tadi, hal yang pertama kita lakukan adalah mencari keseimbangan pasar sebelum subsidi. Adapun rumusnya ialah PD sama dengan PS. PD yaitu harga permintaan, PS yang berarti harga penawaran. Nah, langsung aja kita masukkan rumus keseimbangan pasar sebelum subsidi, yaitu PD sama dengan PS. Kita lihat lagi nih contoh soalnya. PD-nya berapa? PD-nya adalah 40 dikurangi 2Q dan PS-nya Q dikurangi 5. Kita pindahkan 5-nya ke depan dan 2Q-nya kita ke belakangkan. Maka 40 ditambah 5 sama dengan Q ditambah 2Q. Nah, 40 tambah 5 yaitu menjadi 45 ditambah 3Q. Q sama dengan 45 dibagi 3, maka Q-nya menjadi 15. Setelah mencari Q, kemudian kita mencari P. Nah, PD sama dengan 40 dikurangi 2Q. 40 dikurangi 2, Q-nya berapa? Q-nya 15, tadi kita sudah tahu. Nah, kemudian di bawahnya 40 dikurangi 2 kali 15 yaitu 30, maka hasilnya adalah 10. Jadi, nilai keseimbangan pasar sebelum subsidi adalah Q-nya 15 dan P-nya adalah 10. Setelah kita menjawab pertanyaan yang pertama, kemudian kita menjawab pertanyaan yang kedua, yaitu keseimbangan pasar sesudah subsidi. Adapun rumusnya ialah
PD sama dengan PS dikurangi S. PD adalah harga permintaan, PS adalah harga penawaran, dan S adalah subsidi. Langsung saja kita tulis PD sama dengan PS dikurangi S. 40 dikurangi 2Q. Ini kita lihat lagi dari contoh soalnya. Sama dengan Q dikurangi 5 dikurangi 3. Kita lanjut ke bawahnya. 40 dikurangi 2Q sama dengan Q dikurangi 8. 8 dari mana? 5 dikurangi 3. 40 ditambah 8 sama dengan Q ditambah 2Q. 40 ditambah 8, 48 sama dengan 3Q. Nah, kita bagikan nih, kita pindahkan Q-nya ke depan menjadi 48 dibagi 3, maka Q-nya adalah 16. Kemudian seperti di awal kita mencari P lagi. PD sama dengan 40 dikurangi 2Q. Nah, 40 dikurangi Q-nya yaitu 16. Maka 40 dikurangi 2 kali 16 yaitu 32. Kita tulis 32 sama dengan 8. Jadi nilai keseimbangan pasar setelah subsidi adalah Q 16 dan P 8. Nah, baiklah, kita lanjut menjawab pertanyaan yang ketiga, yaitu berapa bagian dari subsidi untuk konsumen. Kita tulis dulu rumusnya, yaitu P sebelum subsidi dikurangi P setelah subsidi. Subsidi kita simbolkan menjadi huruf S ya teman-teman. Nah, P sebelum subsidi kita lihat tadi jawaban yang pertama yaitu 10. Dan P setelah subsidi di jawaban kedua yaitu 8. Maka 10 dikurangi 8 menjadi 2 per unit. Nah, 2 per unit dikali QS. Q setelah subsidi. Nah, Q setelah subsidinya yaitu kan 16. Maka kita tulis 2 per unit dikali 16 menjadi 32. Kemudian kita lanjut lagi menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu berapa subsidi pemerintah. Nah, subsidi pemerintah kita lihat di soalnya yaitu 3 per unit. Nah, 3 per unit ini dikali QS. Q setelah S-nya yaitu 16. Jadi 3 dikali 16 maka hasilnya menjadi 48. Dan yang terakhir yaitu subsidi yang diterima produsen. Rumusnya adalah SP sama dengan SP dikurangi SK. SP tapi di sini kita kasih tanda petik yang berarti subsidi produsen. SP biasa yaitu subsidi pemerintah dan SK yang berarti subsidi konsumen. Jadi untuk mencari nilai subsidi produsen itu dengan cara kita mengurangi subsidi pemerintah dikurangi dengan konsumen. Nah, yang pemerintah itu kan 48 dikurangi yang konsumen yaitu 32, maka menjadi 16. Kemudian kita kurangi juga per unitnya. Subsidi pemerintah 3 per unit dan subsidi konsumen 2 per unit. Jadi 3 per unit dikurangi 2 per unit sama dengan 1 per unit. Baiklah teman-teman, pembahasan tentang fungsi linier pada subsidi ini sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita. Kalau masih ada yang bingung, boleh langsung komen di kolom komentar ya teman-teman. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.